Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Kholili MPDI, perkenalkan saya Muhammad Faik Muhyiddin Al-Hadi dari Prodi FAI semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah tentang materi SKI, MTS, dan MA, yaitu peradaban mana saja yang paling berpengaruh bagi perkembangan peradaban Islam abad pertengahan. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi, ada 3 peradaban yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam pada abad pertengahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah di antara sekian banyak daulah yang ada di dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Memang setiap daulah Islam mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam sumbangan yang mereka berikan kepada dunia Islam. Jika daulah Umayyah Syria berhasil memberikan wilayah teritorial yang sangat luas kepada dunia Islam, mulai dari Persia, Indus di bagian timur sampai ke Afrika, Eropa Barat di bagian barat, hingga mereka disebut negara adikuasa ketika itu. Maka daulah Abbasiyah di Baghdad, daulah Umayyah II di Cordova, daulah Fatimiyah dan daulah Mamalik di Mesir, mereka berlomba untuk memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban, sehingga mereka berhasil memberikan sumbangan kepada dunia Islam dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Selanjutnya, Turki Utsmani kembali menyumbangkan sejumlah wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam. Mereka berhasil menaklukkan ekspansi wilayah ke Eropa Timur, bahkan mereka adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel menjadi ibu kota kerajaan Romawi itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka dengan dikuasainya Konstantinopel itu, pintu ekspansi ke Eropa semakin menjadi sukses dan terbuka. Puncak kejayaan Turki Utsmani dalam memperluas wilayah ekspansi adalah di tangan Sultan Sulaiman I yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Qanun. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Turki Utsmani meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Balkan, Yunani, Bosnia, Bulgaria, Hungaria, Romania sampai ke batas sungai Danube dengan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Yang kedua yaitu dinasti Safawi Persia. Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Shafi al-ad-Din. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan Tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar, artinya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di daerah itu, di luar Ardabil, Saf al-ad-Din menempatkan wakilnya yang memimpin murid-muridnya yang diberi gelar khalifah. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah dan menantang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Gerakan ini kemudian bertambah luas dan berkembang, sehingga yang pada mulanya hanya gerakan keagamaan saja berkembang dan bertambah menjadi gerakan politik. Daulah Safawiyah yang awal mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan berpaham Syiah, kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam, walaupun tidak dapat menyamai Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Spanyol, dan Daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu jayanya ketiga kerajaan tersebut pada masa kemajuan. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia di sekitar abad 16 dan ke-17, masa kemajuannya hanya ada di tangan 2 sultan, yaitu Ismail I dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Shah Abbas, dan Sultan Ismail berkuasa lebih kurang selama 23 tahun. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya tersebut. Ia dapat menguasai kekuatan dari pasukan Aka, Kuyunlu di Hamadan, menguasai provinsi Kaspia di Nazaran, Kurgan, dan Yazd. Dengan demikian, hanya dalam waktu 10 tahun dia telah menguasai seluruh wilayah di Persia. Tidak sampai di situ,
dia sangat berambisi untuk mengembangkan sayap untuk menguasai daerah-daerah lainnya, seperti Turki Utsmani. Namun pengembangan ini digagalkan oleh Sultan Salim yang membuat semangat Sultan Ismail patah. Dalam keadaan genting seperti ini terjadi persaingan segitiga antara pimpinan suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Kusibal dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan yang memimpin Daulah Safawiyah. Yang terakhir yaitu peradaban dinasti Mughal India. Daulah Mughal ini berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran. Sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Tetapi jauh sebelum ini, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Sedangkan Al-Kharaki, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa arah atau ariyah adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan kepada peminjam. Dengan demikian, menurut kelompok kedua ini, ariyah itu merupakan akad ibadah. Ketika itu Hajjaj ibnu Yusuf, panglima perang Daulah Umayyah, mengirim pasukan ekspansi ke India di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim bersama 6.000 tentara. Mereka telah berhasil menguasai India bagian barat, yaitu Pakistan, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sind. Akan tetapi seluruh India belum dapat dikuasai dalam ekspansi yang pertama ini. Ekspansi kedua dilakukan Daulah Ghaznawiyah, suatu daulah yang didirikan oleh Al-Takim pada tahun 962. Ia bersama pengikutnya berbangsa Turki pergi ke Ghaznah, Kabul sekarang. Dalam wilayah Afghanistan mendirikan kerajaan Ghaznah dan menjadikan Ghaznah sebagai ibu kota kerajaan mereka. Puncak kejayaannya ada pada Sultan Mahmud Al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9 yang berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa sampai tahun 1186 Masehi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Pengaturan itu lewat lahan pertanian, ada yang disebut dengan dah, ada yang merupakan unit lahan pertanian yang terkecil. Berapa dah bergabung dengan pergana atau desa. Komunitas petani dipimpin oleh seorang mukaddam. Melalui para mukaddam itulah pemerintah berhubungan dengan petani. Pemerintah mematok bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Yang selanjutnya, yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam yaitu kemajuan di bidang ekonomi, berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya. Karya seni budaya yang menonjol adalah karya sastra, gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat, berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb, muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Ain Akbari, berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Tetapi setelah Aurangzeb, kekuasaan pemerintah Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Ketiga kerajaan penting tersebut lebih memusatkan pandangan mereka pada tradisi demokratis Islam dan membangun imperium absolut. Hampir setiap segi kehidupan umum dijalankan dengan ketepatan, sistematis, dan birokratis, dan berbagai kerajaan mengembangkan sebuah administrasi yang rumit. Ketiga kerajaan besar ini seperti membangkitkan kejayaan Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah pada abad pertengahan. Namun, kemajuan yang dicapai pada masa 3 kerajaan besar ini berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Kemajuan pada masa klasik Islam jauh lebih kompleks di bidang intelektual. Kemajuan di zaman klasik dalam bidang ilmu keagamaan. Umat Islam sudah mulai bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun ada mujtahid, maka ijtihad yang dilakukan oleh ijtihad al-mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu. Kemajuan yang dapat dibanggakan pada masa ini hanya dalam bidang politik, kemiliteran, dan kesenian, terutama arsitektur yang sangat berdampak kepada perkembangan Islam pada abad pertengahan. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.